YouTube channel. Hari ini aku mau bikin konten berdasarkan banyak banget pertanyaan buat aku di DM Instagram, di DM WhatsApp aku, terus di YouTube di komentar video yang ini guys. Nah, aku tahu banget kalau kalian banyak yang bermasalah sama salah satu provider wifi rumahan si FM itu ya. Kenapa aku bikin ini? Karena banyak banget yang nanya dan pertanyaannya hampir sama, yaitu gimana kalau aku sengaja menunggak pembayaran bil tagihan wifi aku, apakah itu sudah membuat mereka memutuskan hubungan dengan aku secara tidak langsung gitu. Pertanyaannya tuh so far kayak gitu, aku pengen putus nih, cuman aku sengaja aja dia nggak bayar, menurut kakak gimana gitu kan. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Dari berbagai pertanyaan kalian membuat aku tuh bertanya-tanya, sebenarnya ada nggak sih aplikasi dari provider wifi yang sering banget dipakai sama orang-orang, sampai akhirnya aku nemuin di Play Store atau App Store ada 4 aplikasi yang bisa di-download sebenarnya sama orang-orang. Yang pertama aku ketemu First Media, yang kedua aku ketemu IndiHome, yang ketiga aku ketemu Bisnet, yang terakhir aku ketemu MyRepublik. Minimal 4 wifi ini kan paling sering dipakai oleh orang-orang ya. Nah, 4-4 itu punya aplikasi gitu yang bisa di-download di App Store sama Play Store. Terus kenapa Dit gitu kan? Nah, aku bertanya-tanya kenapa kalian nggak coba download aplikasinya, habis itu men-tracking bagaimanakah kapan cetak bill kamu, terusnya kapan deadline bayar kamu, berapa duit, bill statement kamu. Nah, di situ sebenarnya kamu bisa ngecek. Bahkan mereka itu juga menyediakan, ini biasanya ya, secara aku pakai yang FM waktu itu aku dapat di situ alamat customer service mereka. Nah, jadi kalian bisa langsung komplain ke situ. Oke, semoga penjelasan ini secara umum, secara garis besar bisa ditangkap. Sekarang pertanyaannya yang sering ke aku adalah, Kak, aku nunggak aja deh, nggak mau bayar, itu bener nggak sih? Oke, sekarang kita bahas kalau menurut aku, kamu sebaiknya tidak boleh menunggak atau sengaja menunggak pembayaran kamu. Kenapa? Karena itu adalah jalan yang salah. Sebetek-beteknya kamu sama provider itu, serusak-rusaknya dia ngasih pelayanan ke kamu, tetap menurut aku tidak membuat kamu seharusnya menjadi ikutan dosa atau ikutan berbuat salah seperti mereka. Mereka salah sih mungkin ya tidak menjaga kualitas mereka, tapi bukan berarti itu menjadi alasan kita juga menurunkan kualitas hidup kita. Seperti kalian tahu dong, nunggak itu sengaja menunggak atau apapun namanya, itu adalah perbuatan yang tidak terpuji atau kurang terpuji. Nah, terus gimana nih Kak? Aku tuh udah bete banget. Oke, yang pertama, aku ulangi sekali lagi ya teman-teman buat yang mau nunggak. Pertama itu cek dulu kalian sudah berapa lama bergabung di provider tersebut. Oke, kalau First Media itu kalau kamu tidak bergabung minimal 1 tahun, kamu kena denda 500.000 penalti. Jadi pikirkan dengan baik-baik nih. Kalau kamu udah lewat dari 1 tahun, baru deh boleh mengajukan untuk putus hubungan sama mereka. Dan pun perhatikan di provider-provider wifi lain, apakah ada aturan penalti bagi customer yang memutuskan hubungan sebelum 1 tahun. Yang kedua, biasanya yang bermasalah atau yang kesel nih sama sebuah provider itu gara-gara bill tagihan yang tiba-tiba melonjak drastis. Ketika kamu tidak membayar tagihan atau sengaja menunggak, percayalah itu tidak menyelesaikan masalah. Justru tunggakan kamu akan semakin menggulung, semakin berlipat kali ganda. Itu yang membuat kamu akan dipersulit atau diperlama sama pihak mereka untuk memutus hubungan. Pun mereka tidak mengatakan putus, at least mereka akan terus-terusan menambah bill tagihan kalian. Ada yang bertanya sama aku kayak gini, Kak, aku sengaja deh putusin, cabut aja kabelnya gitu kan, cabut aja kabelnya, atau digunting sengaja gitu ya kabelnya. Itu tidak membuat kamu lepas dari tanggung jawab pembayaran. Ingat loh, pembayaran itu tanggung jawabnya customer. Walaupun si ownernya ini ya nyebelin sebagaimana juga, makanya aku ajarin kalian untuk pintar. Perhatikan kapan cetak bill kalian, lalu minta putus lewat email. Kalau dia itu belum juga merespon kamu, kejar terus. Kalau perlu kamu bikin status di Instagram, tag nama providernya, terusnya hubungin lagi lewat Twitternya, hubungin lagi lewat aplikasinya, hubungin lagi lewat CS-nya di Instagram gitu kan. Nah, itu bisa cara-cara justru yang lebih benar
ketimbang kamu sengaja tidak bayar, karena itu membuat mereka jadi sebagai alasan melipat gandakan tagihan kamu. Begitu, geng. Selain itu, kalau dibawa ke mata hukum, yang salah ya yang nunggak gitu loh. Pun dibawa ke hadapan hukum, kamu capek sendiri nantinya. Misal ya, emang mau diperkarain di mana gitu ya, di pengadilan sekalipun gitu, yang dua-dua pihak tuh ya akan merasa dirinya benar gitu. Dua-dua pihak malah lelah sendiri, malah capek sendiri. Mendingan cara yang kemarin itu aku ajarin, pertama bilang dan tekankan, saya tahu loh kapan cetak bill saya. Cetak bill saya semisal tanggal 20, setiap tanggal 20 saya mengajukan permintaan putus ini di tanggal 5. Jadi mohon segera diproses ya, saya tidak mau membayar cetak bill berikutnya. Nah, seperti itu. Makanya aku bilang jangan deket-deket, jangan mepet-mepet, mendingan agak jauh-jauh hari. Jadi tuh mereka tuh kayak ngerasa di warning, terus-terusan email ke CS-nya, terus-terusan berusaha menghubungi CS-nya. Oke, sekarang kalau buat kalian yang belum 1 tahun tapi emang udah pengen putus dan udah kesel gitu ya, tuh gimana dong Kak? Aku tuh belum 1 tahun tapi aku udah kesel, tuh gimana Kak? Nah, saran aku adalah terima telepon mereka kalau mereka telepon untuk mengajukan berbagai penawaran, atau kalian yang minta, Min, aku tuh kesel, tulis ya. Aku tuh saya tuh sebenarnya terlalu kecewa loh sama provider ini, misalnya gitu bahasanya ya. Bisa nggak tolong diproses pengganti rugian saya, kompensasi dari pihak kalian tuh apa gitu kan, misalnya seperti itu, supaya dia tuh tahu kalau kamu tuh memang dirugikan banget. Nah, kalau misalnya mereka udah telepon kamu terus mereka memberikan penawaran, ya saran aku kalau belum 1 tahun mendingan diterima aja dulu penawarannya. Ketika udah berlaku 1 tahun atau berlaku sampai waktu dimana kamu pengen putus sama mereka, deal-dealannya harus bener-bener jeli nih. Ini dia ngasih deal-dealan tuh sampai kapan gitu, supaya tidak terulang kasus yang sama kayak gitu, gengs. Jadi buat teman-teman yang belum 1 tahun tapi pengen putus, saran aku, kalau emang duit kalian banyak sih ya, ada 500.000 yang gak kepake untuk biaya penalti, ya silakan aja gitu. Cuman kalau emang kalian tidak punya dananya, ya mendingan nyatakan keluhan kalian secara terhormat dengan struktur pembahasan yang baik. Jangan pakai kata-kata sia-sia, jangan pakai kata-kata yang tidak sopan gitu ya. Tetap sih kita kalau walaupun kita kesel, tetap kita marah tuh, kita tetap perlu mengelola bahasa kita supaya orang lain yang melihat kita juga tetap hormat, tetap respect gitu dengan apa yang kita omongin secara nalar dan logika gitu. Jadi tuangkan dalam sebuah bahasa email gitu, bahasa surat yang rapi dan terstruktur walaupun kesel, supaya mereka bisa memprosesnya dengan baik. Begitu guys. Jadi sudah terjawab ya. Aku tidak menyarankan kalian untuk sengaja menunggak atau pura-pura nggak tahu saking keselnya udah nggak usah dibayar lah. Itu bukan perbuatan yang benar, sekalipun mereka juga tidak melakukan tugas mereka dengan benar. Ya, semoga paham. Aku di sini mau mengajak kalian sebagai orang-orang yang berpikiran maju, yang terhormat, yang tidak gampang terusik dari isu-isu gitu kan. Jadi kalau kita bisa melakukan hal yang benar, ya mendingan lakukan yang benar aja. Itu dia semua tips dan trik dari aku supaya kamu bisa mempertimbangkan langkah apa yang kamu ambil sekalipun kamu tuh lagi kesel banget sama provider yang kamu anggap nyebelin ini. Kalau kamu sudah mulai mengambil langkah yang benar, boleh ya ngobrol di kolom komentar. Thank you for your attention. Kalau boleh like, comment, dan subscribe supaya kita bisa keep in touch terus-terusan. Terus juga ini Instagram aku. Kalau kita mau ngobrol di sini juga boleh. Thank you for watching. God bless you all. Bye bye.